Perkenalkan, nama saya Gianto Bade Fritsida Butar, NRP 232244635, kelas RPL CC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin learning, Random Forest. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin learning atau ML sedang mengubah cara kita menganalisis dan memahami data yang kompleks. Presentasi ini akan menjelajahi kekuatan algoritma pembelajaran mesin learning, Random Forest, dan aplikasinya dalam analisis geospasial. Apa itu mesin learning? Belajar dari data. Mesin learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan melakukan tugas-tugas kompleks. Jenis-jenis mesin learning: pembelajaran terawasi, tidak terawasi, dan penguatan adalah jenis-jenis umum mesin learning, masing-masing dengan aplikasi uniknya sendiri. Memahami algoritma Random Forest. Pembelajaran assembly yang pertama. Random Forest memanfaatkan pembelajaran assembly menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Yang kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah komponen dasar dari Random Forest. Mereka membagi data berdasarkan fitur tertentu, menciptakan jalur bercabang untuk klasifikasi. Yang ketiga, bagging dan ruang subspace acak. Random Forest menggunakan teknik bagging dan ruang subspace acak untuk membuat pohon keputusan yang beragam, mengurangi resiko biasa. Bagaimana Random Forest bekerja? Visualisasi dan penjelasan. Yang pertama, pemisahan data. Dataset secara acak dibagi menjadi beberapa subset, masing-masing digunakan untuk melatih pohon keputusan individu. Yang kedua, konstruksi pohon. Setiap pohon keputusan dibangun dengan memisahkan simpul secara rekursif berdasarkan fitur tertentu, menciptakan cabang untuk klasifikasi. Yang ketiga, prediksi. Untuk data baru, prediksi dibuat dengan mengagregasi klasifikasi dari semua pohon keputusan individu. Aplikasi Random Forest dalam analisis geospasial. Klasifikasi tutupan lahan memetakan jenis tutupan lahan seperti hutan, pertanian, dan daerah perkotaan menggunakan citra satelit. Ada juga klasifikasi tanah yang menganalisis sifat-sifat tanah seperti tekstur, bahan organik, dan pH untuk memprediksi kesesuaian tanah untuk berbagai penggunaan. Ada juga pemetaan habitat yang mengidentifikasi dan memetakan habitat satwa liar untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Mempersiapkan data geospasial untuk klasifikasi Random Forest. Yang pertama adalah akuisisi data. Mengumpulkan data geospasial dari berbagai sumber seperti citra satelit, foto udara, dan pengukuran lapangan. Yang kedua adalah pemrosesan data. Mengubah data menjadi format yang sesuai untuk analisis Random Forest, termaksud georeferensi, resampling, dan ekstraksi fitur. Yang ketiga adalah partisi data yang membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian untuk mengevaluasi kinerja model dan mencegah overfitting. Random Forest untuk klasifikasi geospasial, pemetaan dan visualisasi hasil. Yang pertama, pelatihan dan evaluasi. Melatih model Random Forest menggunakan data geospasial yang telah disiapkan dan mengevaluasi akurasinya. Yang kedua, prediksi dan pemetaan. Menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi klasifikasi data geospasial baru dan membuat peta tematik untuk memvisualisasikan hasilnya. Yang ketiga, intervensi dan analisis. Menganalisis
hasil klasifikasi untuk mengidentifikasi pola spasial, tren, dan hubungan dalam data geospasial. Poin utama dan kesimpulan. Random forest, algoritma pembelajaran machine learning, memungkinkan analisis geospasial yang akurat dan efisien, kemampuan untuk menangani dataset besar dan kompleks, membuatnya menjadi alat yang berharga untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Aplikasinya mulai dari pemetaan tutupan lahan hingga memahami habitat satwa liar, menawarkan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang tepat dan pembangunan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari saya.